صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عن سفيان الثوري رضي الله عنه وهو شيخ الإمام مالك: كل معصية ناشئة عن شهوة أي اشتياق النفس إلى شيء فإنه يرجى غفرانها. المعصية كل معصية نشأت عن كبر أي دعوى الفضل فإنه لا يرجى غفرانها، لأن معصية إبليس كان أصلها أي المعصية من الكبر، يزعم أنه خير من سيدنا آدم، ولأن زلة سيدنا آدم عليه السلام كان أصلها من الشهوة بسبب اشتياقه إلى ذوق ثمرة شجرة الشهوة المنهي عنها. Ya. Ini dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini adalah Sufyan Ats-Tsauri, maksudnya gurunya Imam Malik. Salah satu gurunya Imam Malik, pendiri mazhab Malikiyah, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Salah satu gurunya Imam Malik. Jadi ulama-ulama dulu itu gurunya banyak. Gurunya bukan cuma satu. Ulama-ulama dulu itu gurunya banyak sampai 400, 800, ratusan gurunya. Sehingga ulama-ulama dulu itu punya ilmu luas, banyak, ya. Jadi mereka mengarang kitabnya sampai dipakai sekarang ini. Hebat. Ulama-ulama dulu ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, kata siapa itu? Diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin. Segala maksiat yang timbul dari syahwat. Maksiat yang timbul dari syahwat. Maksudnya apa? Sukanya hati terhadap sesuatu, dia ingin sesuatu itu, ya, itu masih mampu untuk diharapkan ampunannya. Ampunan siapa? Allah. Jadi kalau ada orang yang menginginkan sesuatu terus dia lakukan maksiat itu karena dorongan hawa nafsunya, sebenarnya itu masih ada jalan yang diberikan oleh Allah, jalan ampunan maksudnya. Kata beliau, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau hanya timbul dari dorongan hawa nafsu. Setiap maksiat yang timbul dari sombong, kibir, dia lakukan satu maksiat dari dorongan kibir, dari dorongan sombong, kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih utama, itu kibir ya. Dia ibadahnya banyak, dia merasa sudah bahwa dia lebih hebat. Dia merasa lebih hebat.
dia celah sama orang-orang yang kurang ibadah. Dia bilang ini apa? Ibadah begitu bahaya, kamu masuk neraka lagi. Itu sombong itu. Merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih ini, tidak tawadhu. Ini maksiat. Kalau orang melakukan maksiat dari dorongan kibir, dorongan apa? Kesombongan. Itu maksudnya. Kata Imam Sofyan, itu tidak dapat diharapkan ampunannya. Beda. Kalau kamu berbuat maksiat betul-betul karena hawa nafsu, insya Allah masih ada jalan ampunannya. Tapi kalau kamu berbuat maksiat itu karena sombong, didorong dengan sifat kibir, itu susah ampunannya. Kata Imam Sofyan, atau yang merasa dirinya lebih hebat daripada Sayyidina Adam, yang merasa dirinya lebih baik daripada Sayyidina Adam, itu surprise. Jin ya, kalau itu kemudian contoh Nabi Adam itu makan buah kuldi sehingga dia mendapatkan mendapatkan hukuman dari Allah, itu murni karena dorongan hawa, digoda iblis, hawa nafsu. Betul-betul Nabi Adam karena hawa nafsunya dia, sehingga dia dikasih kuldi, diambil, dia makan. Itu contoh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan dia ampunan walaupun lama. Ya. Walaupun lama. Allah berikan dia ampunan. Dari hati yang sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui kesalahan. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang senantiasa mengakui kesalahannya jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, ini ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku ini zalamtu nafsi, saya zalim sama diriku. Faghfir li dzambi ya Allah, karena terlalu banyak saya zalim sama diriku, ampuni saya. Itu namanya bahasa akuan, bahasa pengakuan di hadapan Tuhan bahwa dirinya senantiasa melakukan hal yang zalim. Kita ini zalim sama diri, banyak kita zalim sama diri, tidak menunaikan semua hak-hak diri kita, zalim kita sama diri. Kadang kita lepas untuk melakukan ibadah sembahyang, itu zalim sama diri. Zalim. Jadi orang hamba yang terbaik itu kalau mau dicintai oleh Allah, maka dia senantiasa mengaku di hadapan Allah setiap saat, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Nabi Adam mengaku dia di hadapan Allah, padahal dia itu hanya buat dosa faktor karena dorongan hawa nafsu. Dia ngaku tuh satu saja dia buat kesalahan, tapi dia berdoanya mengaku diri di hadapan Allah beratus-ratus tahun. Satu kesalahan yang dia lakukan, beratus-ratus tahun dia mohon ampunan sama Allah. Nabi Adam satu kesalahan, bagaimana kita? Bagaimana kita? Dia mengaku salah.
Siapa lagi itu yang di dalam laut, di dalam ikan? Nabi Yunus. Di dalam perut ikan dia berdoa sama Allah, mengaku salah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan kan? Dia mengaku kan? Dia mengaku dirinya salah. Dia mengaku dirinya dalam Allah zalim. Sehingga dia menyatakan terus dalam perut ikan, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku ini hamba kuntu minadh dhalimin, yang senantiasa berbuat zalim sama diriku. Allah cinta sama orang yang senantiasa jujur. Allah cinta sama orang yang mengakui salah di hadapan Allah. Allah cinta itu. Allah cinta hamba yang senantiasa berkata jujur di hadapan Allah. Kemudian dia memohon kepada Allah, dan kalau dia senantiasa setiap saat mengaku jujur sama Allah, ya Allah, saya ini hamba yang zalim, terus ampuni saya. Kemudian Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Ya, paham? Paham? Dia minta karena dia mau jujur. Siapa yang tidak suka orang jujur? Coba kau dibohongi terus. Kau dibohong, ketemu sama orang dibohong terus kau. Jengkel tidak? Jengkel. Syarat dari orang baik itu satu. Syaratnya harus jujur dulu. Berani mengakui kesalahan dia. Ditanya, kau sembahyang tidak? Tidak. Ayo sembahyang. Berarti dia menjadi baik. Tapi kau sembahyang tidak? Sembahyang. Betul. Bersumpah. Padahal tidak sembahyang dia. Oh, itu tanda-tanda orang tidak baik. Ada satu sahabat Nabi, dia golongan sahabat. Dia banyak melakukan hal yang salah, dosa. Dia berputus asa. Karena terlalu banyak dosa. Sampai dosanya luar biasa. Dia berzina sama mayat. Berdosa tidak? Dia berzina sama mayat. Dosa besar. Dia menyangka bahwa dia itu tidak mau diampuni lagi. Tapi karena dia mau minta ampun, karena juga dosa yang dia lakukan itu atas dasar dorongan hawa nafsu, dia benar-benar ingin mau bertobat kepada Allah. Allah ampuni. Allah ampuni selama dosa yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena sombong, kibir. Contohnya iblis, hamba Allah, ribuan tahun sujud sama Allah. Siapa itu? Iblis pintar, alim, pandai. Iblis itu makhluk Allah yang pintar, sejajar dengan malaikat. Dia ibadah puluhan ribu tahun, dia ibadah. Terus Allah uji dia. Bukan kita mengaku diri saya beriman lantas diuji. Allah bilang begitu dalam Al-Quran kan? Kalau kau bilang saya beriman sama Allah, saya uji kau. Naik kelas tidak? Setelah diuji oleh Allah lolos dari ujian itu, dia naik kelas.
naik kelas dia. Diuji lagi dengan kelas yang berbeda, naik kelas lagi sama seperti kamu. Belajar kitab, contoh, belajar kitab Mabadi juz 1 diuji. Setelah diajar, kemudian diuji, diberikan ujian lisan atau tulisan, layak tidak, ditanya dia paham tidak dari semua apa yang diajarkan. Oh paham, dia naik ke juz 2. Kemudian makin tinggi materinya, makin tinggi kelasnya. Naik juz 3, makin sulit itu materinya, ya. Naik lagi juz 4, makin sulit lagi materinya. Kemudian setelah juz 4 selesai, dia pindah, makin sulit lagi materinya, makin atas, makin sulit. Begitulah manusia. Makin tinggi imannya kepada Allah, makin tinggi ujiannya. Makin tinggi ujian. Dan Allah tidak akan memberikan ujian kepada hamba selama hamba itu tidak mampu untuk menerima ujian itu. Di iblis begitu saking tingginya dia punya ibadah, merasa dia sombong. Allah uji dia, dicipta Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah memuji mereka, disuruh sujudlah dia kepada Adam. Malaikat disuruh sujud sama Adam, malaikat ikut sujud. Iblis disuruh sujud, dia kibir, dia sombong. Di situ dia berbuat maksiat. Maksiat yang dia buat itu menentang perintah Allah. Maksiat yang dia buat menentang perintah Allah atas dorongan bukan hawa nafsunya, tapi kesombongannya. Dia menyatakan, saya buat apa sujud sama Adam? Pertama, saya sudah banyak ribuan tahun ibadah. Yang kedua, saya ini hamba yang lebih dulu diciptakan, sama dengan kamu. Saya sudah lama di pondok, untuk apa juga kau usul saya senior ini, sama yang begitu. Kibir kan? Saya punya kelas lebih tinggi. Apa kau depan ente? Itu kibir, itu bahaya itu, maksiat itu. Kalau itu berarti dia jauh dari sifat tawadhu. Orang makin lama dia di pondok, makin bagus akhlaknya. Makin lama dia di pondok, makin enak dia diatur. Bukan makin lama dia, makin tidak bagus diatur. Karena kibir. Yang kedua, yang ketiga dia bilang, saya diciptakan dari api. Lebih mulia api daripada tanah yang rendah. Dari situ dia tidak lolos. Artinya, sehebat-hebatnya kau ibadah, puluhan ribu tahun kau ibadah, semakin banyak ibadah kau, apapun yang kau lakukan, tapi kalau ada satu sifat sombong di dalam dirimu, kamu akan mendapatkan dosa besar. Sebagaimana iblis mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling benci Allah kepada orang yang sombong. Sombong itu hanya milik Allah. Sombong itu hanya milik Allah. Kesombongan itu bukan pakaian kita. Kesombongan itu adalah pakaian Allah, bukan kita. Cuman kita tidak boleh menilai salah. Jadi ya, ini orang sombong. Padahal dari mukanya saja, mukanya sudah orang bisa lihat dia ini sombong. Jangan menilai begitu. Belum tentu zahirnya menunjukkan tingkah laku dia yang sebenarnya. Jangan terkecoh dengan lahiriah orang. Ingin mau mengetahui orang itu sebenarnya adalah ajak dia berjalan bersama-sama lama, 1, 2, 3 hari. Ajak dia tidur bersama. Nah, kamu sudah tahu karakternya. Oh, ini orang bukan sombong. Ini hanya dia punya bawaan saja modelnya begini. Astagfirullah, salah kaprah kita.
Itu tips yang diajarkan. Ajak dia bermuamalah, bekerja sama. Itu tips ya. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berbuat dosa karena didorong oleh hawa nafsu, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Berbuat dosa karena dorongan kibir, sombong, itu susah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan orang, bahaya godaan yang paling besar ini adalah orang punya ilmu. Hati-hati kamu, orang yang punya ilmu. Iblis itu gampang sekali menaklukkan dia, merasa dia lebih hebat dari orang yang di lingkungannya, sombong diri, tidak tawadhu. Nah, berpenampilanlah kamu yang sederhana. Sederhana itu maksudnya biasa-biasa saja, duduk biasa saja, tawadhu. Nanti kalau begitu orang melihat diremehkan orang, terus dipersilakan orang, ayo kamu maju, baru orang tahu tidak seperti itu. Biasa. Tidak perlu kamu di jalan, sorbanmu sampai di tanah. Ada tidak? Kalau kamu belajar sedikit, sorbanmu sampai di tanah. Imamamu melilit tebal seperti ulama besar. Pas ditanya kosong, malu tidak? Ya. Imamah itu pakaian ulama biasa saja. Yang penting kita berpakaian layaknya pakaian santri, pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah biasa. Tidak banyak bicara, biasa. Itu jauh lebih bagus. Berpenampilan biasa-biasa saja, ya. Tapi paham semuanya, itu lebih bagus. Ya, ingat-ingat ini ya. Karena fil haqiqati masuk. Oh, Sufyan Ats-Tsauri. Salah. Ya. Iblis itu katanya dia bermaksiat kepada Allah minal khibari, karena dorongan kesombongan dia. Li'anna dzallata Sayyidina Adam alaihissalam karena asluhan min syahwat. Tapi Sayyidina Adam itu dia berbuat kesalahan betul-betul dari dorongan hawa nafsu. Nah, itu banyak sakit kepala sehingga dia tidak mau ingin sembahyang, hawa nafsu. Ya, malas. Orang tidak bisa kerja sedikit, capek, sudah tidak mau sembahyang, hawa nafsu. Sudah mau sembahyang, capek. Jangan. Kecapean kamu hari ini untuk beribadah kepada Allah itu semua akan dibalas oleh Allah. Tidak ada orang sia-sia capek dalam kebaikan. Ya, sedangkan orang kerja kebun niatkan untuk apa itu? Memberikan nafkah sama keluarga, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Apalagi kamu capek-capek untuk memang ibadah. Kasih capek diri untuk ibadah. Habis ini baca wirid ini, habis baca wirid ini ta'lim, habis ta'lim ini dia pulang sedikit saja, beberapa menit lagi dia datang lagi ke madrasah, ke sekolah. Dia apa lagi? Dia kasih capek betul-betul dirinya hanya mencetak pahala. Niatkan itu. Jangan kau sangka capekmu hari ini tidak dibalas oleh Allah. Semua akan dibalas oleh Allah. Dibiasakan salat subuh berjamaah. Dibiasakan salat sunat qabla subuh. Pahalanya besar. Ya? Pahalanya besar sekali. Biasakan. Zuhur biasakan sholat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Biasa sudah dikerjakan itu? Ya 4 rakaat.
qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat qabliyah maghrib, 6 rakaat ba'da maghrib, awabin sama ba'da maghrib. Ya, biasakan. 4 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya. Biasakan. Kalau ini sudah menjadi kebiasaanmu sampai kamu bawa keluar sana, harapan yang buruk begitu. Kamu kerja, kamu dibiasakan di sini dengan sholat sunat rawatib dengan jumlah-jumlah tertentu itu, dengan harapan kalau sudah terbiasa di sini akan terbawa di luar pondok. Ketika pulang dia kerjakan itu. Jangan amaliyah itu hanya dilakukan di pondok, tidak boleh. Dibiasakan. Ketika amaliyah itu kau kerjakan terus-menerus sampai mati, insya Allah kau dapat. Semua kan punya fadilah. Kamu kan sudah dengar dia punya fadilah, keutamaan maksudnya, fadilah keutamaan. Kamu sudah dengar keutamaannya kan? Bayangkan. Orang yang melakukan salat 4 rakaat sebelum isya dan ba'da isya itu berbanding sama dengan pahala orang yang melaksanakan salat Lailatul Qadar. Seperti dia sembahyang di malam Lailatul Qadar. Orang yang melaksanakan salat 4 rakaat wa ba'daha zuhur, 4 rakaat qabla zuhur wa ba'daha 4 rakaat itu sama seperti orang yang melakukan salat malam qiyamul lail semalam itu. Pahalanya hebat. Ya, ditambah kamu tiap malam salat qiyamul lail, lebih hebat lagi. Orang yang melaksanakan 4 rakaat qabla al-asr haramallahu badanahu ala niran. Allah haramkan jasadnya disentuh api. Orang yang salat awabin ba'da maghrib 6 rakaat 6 rakaat itu sama dengan ibadah 12 tahun. Kamu tidak suka janji Nabi? Janji Nabi itu tidak pernah dusta. Kamu lakukan itu. Jangan karena dorongan hawa nafsu malas kamu tinggalkan. Jangan. Karena semua apa yang kita buat dalam bingkai kebaikan akan dibalas oleh Allah. Sebutir debu saja kau lakukan akan dibalas oleh Allah. Sebutir debu kejahatan yang kau lakukan akan dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah. Paham ya? Itu. Terakhir, nasihat ini dari Imam Haddad, ya, dari kitab Imam Haddad, menukil daripada pendapat para ulama-ulama, perkataan para ulama-ulama. Nasihat untuk kita, jangan sama sekali kita, kesimpulannya jangan sama sekali anda ini jauhkan itu ya, jauhkan itu. Sifat sombong itu jauhkan, jauh dari sifat itu. Jangan kamu berbuat dosa karena dorongan kesombongan. Kalau masih hawa nafsu pasti diampuni oleh Allah. Dan kamu senantiasa menjadi hamba yang selalu mengaku di hadapan Allah. Mengaku di hadapan Allah. Mengaku di hadapan Allah. Apa itu doa yang diajarkan di sujud terakhir? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pengakuan kepada Allah.
Setiap hari kau baca di akhir sujudmu, berarti setiap saat kamu mengaku di hadapan Allah menjadi orang yang betul-betul zalim sama dirinya. Zalim kita. Semua itu. Kamu punya mata, kamu tidak gunakan kepada hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Mata kita dikasih oleh Allah ini untuk melihat sesuatu yang Allah ridhai. Baca Quran, melihat pelajaran, ya, melihat hadis. Jangan kau gunakan mata ini untuk maksiat. Tapi hari-hari kita gunakan mata untuk maksiat. Berarti kita zalim sama siapa? Sama diri kita. Mulut ini diberikan Allah untuk berbuat yang baik, zikrullah. Ini zikir. Orang di majelis ilmu berzikir, zikir itu. Zikir mengingat Allah. Zikir paling besar. Majelis ta'lim. Kamu disuruh pilih baca wirid dengan majelis ilmu. Yang penting mana? Majelis ilmu. Apalagi kita kumpulkan dua-duanya. Kita kumpul tidak dua-duanya? Kita kumpul dua-duanya. Kita baca wirid dulu. Setelah itu baru kita ta'lim. Rauh hasudu. Apa tidak tinggi? Kalau kau ikuti ini, kita saling sama diri kita. Kita gunakan mulut untuk bicara kotor. Kita gunakan mulut untuk berdusta. Zalim tidak? Zalim. Banyak kezaliman dalam diri kita yang kita tidak bisa ingat, sengaja maupun tidak sengaja. Makanya kita dianjurkan untuk baca itu. Nabi anjurkan sama Sayyidina Ali, bilang hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang sajid. Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang suka bersujud kepada Allah. Cinta Allah. Tapi hamba yang lebih dicintai oleh Allah adalah hamba yang sujud, yang di dalam sujud terakhirnya dia membaca Rabbi inni zalamtu nafsi. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengaku di akhir sujudnya, dia mengaku sama Allah sesungguhnya dia suka zalim sama dirinya. Ampuni Allah, maka Allah akan cepat mengampuni dia. Kalau Allah cepat mengampuni dia, apa saja yang dia minta Allah pasti tunai kasih. Paham ya? Jangan lupa itu, ya. Tekan perbuat maksiat, hilangkan sifat kibir dan sombong. Belajar yang tekun, belajar yang tekun. Banyak berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawat itu adalah merupakan jembatan yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah. Makin banyak kau punya salawat, makin cepat kau akan sampai di hadapan Allah. Maka setiap santri wajib itu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ribuan kali. Itu jalan tol. Jalan tol untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qurrabati lana fi dinina, ma'a ahli kutri unsa wa zaka. Wafikna wa wafik kulli ma tantadi qawlan wa fi'lan karoma, warzuqni kulla halalan daima, wa akhira asqiya ulama, nahdu bil khairi wa nukfa kulla syah, Rabbana asqilana kulla syurut, wa akhira biridho minkal uyun, bukti anna Rabbana kulla tuyun, qabla akatiyana Rasulullah Bukir Rasul anta akraman sata, wa salatullahi tasyal Mustafa man
الرسول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم تقبل يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله